Pada tanggal 5 Agustus 2024, kediaman resmi Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, menjadi sorotan dunia. Ribuan orang memaksa masuk ke dalam ruang tamu mewah, sambil memperlihatkan tanda kemenangan dan menjarah apapun yang bisa mereka ambil. Tidak hanya itu, para pengunjuk rasa bahkan terlihat berpesta dengan berbagai jarahan. Beberapa orang bahkan terlihat asik memanjat patung Presiden pertama Bangladesh, tanpa menunjukkan rasa hormat. Jumlah total korban tewas dalam kekerasan di Bangladesh terus meningkat melampaui 400 orang dan ratusan lainnya terluka dalam gelombang baru protes anti pemerintah yang melanda Bangladesh. Namun tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi di balik aksi protes besar-besaran ini? Untuk memahami peristiwa di atas, kita harus menarik sejarah ke Perang Kemerdekaan Bangladesh yang berlangsung dari Maret hingga Desember 1971. Perang ini merupakan konflik berdarah yang memisahkan wilayah Pakistan Timur dari Pakistan Barat, yang akhirnya membentuk sebuah negara baru, Bangladesh. Perang ini merupakan salah satu konflik paling brutal pada abad ke-20 dan melibatkan isu-isu etnis, linguistik, dan politik yang mendalam. Latar belakang perang ini bermula sejak pembagian India pada tahun 1947, ketika Pakistan terbentuk sebagai dua wilayah terpisah secara geografis. Pakistan Barat yang sekarang disebut Pakistan, dan Pakistan Timur yang sekarang disebut Bangladesh. Meskipun mayoritas rakyat mereka sama-sama beragama Islam, namun perbedaan budaya, bahasa, dan ekonomi yang signifikan juga ditemukan antara kedua wilayah ini. Pada saat itu Pakistan Timur merasa terpinggirkan oleh pemerintah pusat di Pakistan Barat, terutama dalam hal alokasi sumber daya, representasi politik, dan pengakuan budaya. Bahasa Bengali, yang digunakan oleh mayoritas penduduk Pakistan Timur, sering diabaikan, dan kebijakan yang mengutamakan bahasa Urdu menjadi sumber ketegangan utama. Ketegangan memuncak pada tahun 1970, ketika Awami League, partai politik yang dipimpin oleh Sheikh Mujibur Rahman dan berbasis di Pakistan Timur, memenangkan mayoritas kursi dalam pemilihan umum Pakistan. Kemenangan ini seharusnya memberi Sheikh Mujibur Rahman hak untuk membentuk pemerintahan. Tetapi pemerintah Pakistan Barat, yang dipimpin oleh Presiden Yahya Khan, menolak hasil tersebut. Keputusan ini memicu kemarahan di Pakistan Timur dan memperkuat tuntutan kemerdekaan. Pada 25 Maret 1971, pemerintah Pakistan Barat melancarkan sebuah operasi militer yang bertujuan untuk menumpas gerakan kemerdekaan di Pakistan Timur. Operasi ini menargetkan para pemimpin politik, mahasiswa, dan intelektual, serta menyebabkan ribuan orang tewas dalam waktu singkat. Kekerasan ini memicu perang saudara yang meluas, dengan tentara Mukti Bahini yang terdiri dari para pejuang kemerdekaan Bangladesh, memulai perang gerilya melawan pasukan Pakistan. Perang ini juga menarik perhatian dunia internasional. Kekerasan yang dilakukan oleh pasukan Pakistan Barat, termasuk pembunuhan massal dan pemerkosaan sistematis, menarik kecaman global. Diperkirakan sekitar 10 juta orang melarikan diri ke India untuk menghindari kekerasan, sehingga menciptakan krisis pengungsi yang besar. India yang saat itu di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Indira Gandhi, memberikan dukungan kepada gerakan kemerdekaan Bangladesh baik secara diplomatik maupun militer. Pada bulan Desember 1971, India secara resmi terlibat dalam konflik setelah serangan udara Pakistan terhadap wilayah India, yang memicu Perang India-Pakistan 1971. Perang ini berakhir pada 16 Desember 1971, ketika pasukan Pakistan Barat menyerah kepada pasukan gabungan India dan Mukti Bahini di Dhaka, ibu kota Pakistan Timur. Kemenangan ini menandai berdirinya Bangladesh sebagai negara merdeka. Untuk menghormati para pejuang kemerdekaan, Sheikh Mujibur Rahman menciptakan sistem kuota di Bangladesh untuk mengakui dan memberikan penghargaan kepada kelompok-kelompok tertentu yang dianggap berjasa atau kurang beruntung, terutama mereka yang telah berkontribusi dalam perang kemerdekaan Bangladesh melawan Pakistan Barat. Sistem kuota ini diberlakukan untuk memberikan preferensi khusus dalam perekrutan pekerjaan pemerintah dan penerimaan di lembaga pendidikan. Kelompok-kelompok yang mendapat manfaat dari sistem ini termasuk anak-anak dari para tentara Mukti Bahini, kelompok etnis minoritas, serta perempuan, yang semuanya dianggap membutuhkan dukungan tambahan untuk mengatasi ketidaksetaraan historis Bangladesh. Sheikh Hasina adalah seorang politikus terkemuka Bangladesh yang telah menjabat sebagai Perdana Menteri selama 4 periode, dari tahun 2009 hingga 2024. Sebagai pemimpin Partai Awami League, Hasina adalah putri dari Sheikh Mujibur Rahman,
tokoh pendiri Bangladesh dan presiden pertama negara tersebut. Kepemimpinannya selama ini dikenal karena pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan perbaikan infrastruktur. Namun, pemerintahannya juga dikritik atas dugaan otoritarianisme, pelanggaran hak asasi manusia, dan pengekangan kebebasan berbicara. Karena reputasi itulah dia dikenal dengan sebutan wanita besi Asia. Di bawah kepemimpinannya, Bangladesh yang dulunya salah satu negara termiskin di dunia, mencapai keberhasilan ekonomi yang kredibel. Sebuah laporan Bank Dunia menyatakan bahwa kemiskinan ekstrim di Bangladesh berkurang dari 9% pada 2016 menjadi 5% pada 2022. Selama 15 tahun terakhir, Sheikh Hasina juga mendapat pujian karena memberikan perlindungan bagi Muslim Rohingya yang melarikan diri dari penganiayaan di Myanmar. Namun, para kritikus berpendapat bahwa keberhasilan ekonomi ini dicapai dengan mengorbankan demokrasi dan hak asasi manusia. Sheikh Hasina dituduh menjebloskan lawan-lawannya ke penjara, termasuk pemenang Nobel Perdamaian asal Bangladesh, Muhammad Yunus, seorang ekonom berusia 84 tahun yang diakui atas kontribusinya dalam mengentaskan kemiskinan dengan bank mikro yang didirikannya. Aturan kuota yang menjadi sumber kontroversi di Bangladesh terkait dengan sistem rekrutmen di sektor publik. Sistem ini mengalokasikan 30% kuota pekerjaan untuk kelompok keluarga para veteran Bangladesh yang dianggap berjasa pada Perang Kemerdekaan tahun 1971. Salah satu masalah utama aturan ini adalah potensi penyalahgunaan kuota oleh kelompok yang tidak berhak. Ketika sistem kuota tidak dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas, orang-orang dari kelompok mayoritas atau mereka yang memiliki koneksi politik mungkin saja memanfaatkan kuota yang seharusnya dialokasikan untuk kaum minoritas atau penyandang disabilitas. Para kritikus juga berpendapat bahwa kuota ini mungkin adil ketika diberikan kepada pejuang kemerdekaan yang masih muda dan mencari pekerjaan. Namun setelah mereka meninggal, kuota ini diberikan kepada anak dan cucu mereka. Dugaan pun muncul bahwa sistem ini lebih banyak menguntungkan kelompok-kelompok yang mendukung Perdana Menteri Sheikh Hasina. Hal ini menjadi salah satu alasan utama mengapa para pengunjuk rasa menentang sistem kuota ini, terutama di tengah tingginya tingkat pengangguran usia produktif yang saat itu mencapai lebih dari 1/10 populasi Bangladesh. Tuntutan untuk reformasi kuota ini memicu protes besar-besaran dari mahasiswa dan kaum muda, yang merasa sistem tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan meritokrasi. Sejak Juni 2024, Bangladesh telah dilanda oleh protes dan kekerasan yang disebabkan oleh kelompok mahasiswa yang menuntut penghapusan sistem kuota PNS yang dianggap kontroversial ini. Tuntutan para mahasiswa ini antara lain adalah mengubah sistem kuota yang saat ini berlaku, lebih memperhatikan hak-hak kaum minoritas dan disabilitas untuk mendapat pekerjaan, dan pengurangan kuota eksklusif keluarga veteran dari 30% menjadi 5% saja. Dari hari ke hari jumlah protes terus bertambah, sampai pada bulan Juli konfrontasi kekerasan dengan polisi tidak bisa dihindari lagi. Keadaan semakin keruh ketika Sheikh Hasina mengumumkan kalau tidak akan ada perubahan pada sistem kuota yang saat ini sedang berjalan, dan akan menganggap semua bentuk protes sebagai tindakan terorisme. Seiring dengan meningkatnya intensitas protes di berbagai kota besar, pemerintah Bangladesh mengambil langkah-langkah drastis untuk meredam aksi tersebut, termasuk pemblokiran akses internet di beberapa wilayah. Langkah ini dilakukan untuk membatasi kemampuan para demonstran dalam berkoordinasi dan menyebarkan informasi melalui media sosial. Pemblokiran internet ini mendapat kecaman luas dari kelompok-kelompok hak asasi manusia, yang menganggapnya sebagai bentuk pelanggaran kebebasan berekspresi dan upaya untuk membungkam suara oposisi. Setelah jumlah korban kekerasan terus meningkat, pada tanggal 21 Juli, Mahkamah Agung Bangladesh akhirnya mengeluarkan keputusan untuk memenuhi tuntutan protes, yaitu kuota veteran dikurangi menjadi 5%, golongan minoritas dan disabilitas mendapat 2%, dan 93% sisanya terbuka untuk masyarakat umum. Namun sayangnya hal ini belum bisa memadamkan aksi demonstrasi Bangladesh. Permasalahan ini kemudian berkembang menjadi kampanye untuk menuntut penggulingan Sheikh Hasina. Para mahasiswa merasa bahwa terlalu banyak nyawa yang telah hilang, dan kini mereka tidak lagi hanya memperjuangkan reformasi kuota, tetapi juga reformasi mekanisme negara agar menjadi lebih adil, dengan bentuk pengunduran diri Sheikh Hasina sebagai kepala negara. Untuk menenangkan suasana, Sheikh Hasina akhirnya mencoba untuk menempuh jalur mediasi dengan membuka diskusi dengan para pemimpin aksi protes ini. Namun sayangnya hal itu sudah terlambat, karena para pemimpin aksi protes ini bahkan menolak untuk berkomunikasi dengan Hasina. Hari demi hari aksi protes terus bertambah,
Bahkan pihak militer pun pada akhirnya memutuskan untuk tidak menghalangi aksi protes ini. Ketegangan semakin memuncak sampai pada tanggal 4 Agustus jumlah korban demonstrasi dilaporkan mencapai 90 orang terbunuh, ditambah dengan 14 orang anggota polisi yang ikut menjadi korban kekerasan. Pada tanggal 5 Agustus, ribuan orang dari seluruh Dhaka dan daerah sekitarnya mulai berkumpul di pusat ibu kota untuk menyerbu kediaman resmi Sheikh Hasina. Menyadari hal tersebut, Sheikh Hasina akhirnya menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Muhammad Shahabuddin dan melarikan diri ke India. Panglima Angkatan Darat Jenderal Waqar Hussain pun mengumumkan bahwa pemerintahan sementara akan menjalankan Bangladesh dengan menyerukan perdamaian. Pada tanggal 8 Agustus, Muhammad Yunus, pemenang Nobel Perdamaian yang terkenal karena karyanya dengan komunitas miskin dan kritikus vokal terhadap Sheikh Hasina yang terguling, dilantik sebagai penasihat utama pemerintah sementara Bangladesh. Yunus akan menjabat sebagai kepala pemerintahan hingga pemilihan umum yang baru diadakan. Keputusan ini diambil oleh Presiden Bangladesh, Muhammad Shahabuddin, dalam pertemuan yang melibatkan para pemimpin protes mahasiswa, pejabat militer, perwakilan masyarakat sipil, dan tokoh bisnis. Sebagai ekonom dan bankir, Muhammad Yunus dikenal luas atas kontribusinya dalam membantu jutaan orang keluar dari kemiskinan. Dia mendirikan Bank Grameen pada tahun 1983 untuk menawarkan pinjaman kecil kepada para pengusaha yang biasanya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit tradisional. Keberhasilan bank ini dalam mengurangi kemiskinan menginspirasi inisiatif serupa di seluruh dunia. Hubungan Yunus dengan Sheikh Hasina memburuk pada tahun 2008 ketika pemerintahnya meluncurkan investigasi terhadapnya. Pada tahun 2011, pemerintah Hasina mencopot Yunus dari jabatan Direktur Utama Bank Grameen. Pada bulan Januari 2024, Yunus bahkan dijatuhi hukuman 6 bulan penjara karena dianggap melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelum akhirnya mendapatkan pembebasan bersyarat pada bulan Maret 2024. Pengacaranya menyatakan bahwa Yunus menghadapi lebih dari 100 dakwaan lainnya terkait pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan dan dugaan korupsi. Namun, Yunus telah menerima berbagai penghargaan internasional dan memiliki reputasi harum di dalam maupun di luar negeri. Pada bulan Agustus tahun lalu, lebih dari 170 tokoh global, termasuk mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton, menandatangani petisi yang meminta Sheikh Hasina untuk menghentikan penganiayaan terhadap Yunus. Dan kini, reputasi inilah yang membawanya menjadi penasihat utama pemerintahan sementara Bangladesh, menggantikan cengkeraman kekuasaan Sheikh Hasina selama 15 tahun terakhir.